Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, belakangan ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi yang semakin sering kita temui di masyarakat. Contohnya ketika seseorang yang mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, sulit tidur, cemas, atau sudah berobat ke beberapa dokter, tetapi belum menemukan penyembuhan yang pasti. Dan tidak sedikit orang yang langsung berkata, mungkin ini kayaknya gangguan jin. Bahkan ada yang lebih jauh lagi, baru mengalami yang namanya mimpi buruk beberapa kali saja, sudah dianggap terkena sihir. Baru merasakan sesak di dada langsung divonis, saya kena santet. Padahal belum ada pemeriksaan secara medis yang memadai, belum ada kajian yang mendalam. Bahkan belum ada dasar syariat yang kuat untuk menyimpulkan hal tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah memang seperti itu cara Islam memandang penyakit? Apakah setiap penyakit yang sulit dijelaskan oleh manusia pasti berasal dari gangguan jin? Jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Kita diperintahkan untuk mengimani perkara-perkara gaib. Tetapi pada saat yang sama juga kita diperintahkan untuk menggunakan akal dan logika kita. Mencari ilmu dan tidak berbicara tanpa dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, di mana ayat ini mengajarkan satu prinsip yang begitu penting. Seorang muslim tidak boleh memastikan sesuatu hanya berdasarkan dugaan atau asumsi semata. Apalagi jika kesimpulan tersebut menyangkut perkara yang gaib yang memang tidak dapat dilihat dengan mata. Tapi sayangnya di zaman sekarang kita justru sering menemukan beberapa kelompok manusia yang sama-sama berlebihan. Kelompok yang pertama menolak seluruh perkara-perkara gaib. Bagi mereka, semua gangguan pasti bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran atau psikologis. Mereka menganggap tidak ada sihir, tidak ada yang namanya hal gaib, tidak ada gangguan jin. Bahkan menganggap ruqyah tidak memiliki tempat dalam kehidupan seorang muslim. Padahal Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan jelas menjelaskan bahwa sihir itu ada dan ain juga ada. Tapi di sisi lain ada juga kelompok yang berlebihan dalam arah yang berbeda. Hampir semua masalah dianggap berkaitan dengan jin, setan. Sakit kepala dianggap santet, sulit tidur dianggap gangguan jin, dan di dalam rumah rezeki yang seret dianggap kiriman sihir. Bahkan konflik rumah tangga, kemalasan beribadah, sehingga penyakit yang sebenarnya dapat dijelaskan secara medis itu langsung dikaitkan dengan hal gaib. Islam tidak mengajarkan untuk berpikir seperti itu. Rasulullah SAW justru mengajarkan keseimbangan antara tawakal, ikhtiar, karena beliau SAW bersabda, berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga yang menurunkan obatnya. Perhatikan hadis di atas, bahwa Nabi tidak mengatakan bahwa setiap penyakit harus diobati dengan ruqyah saja. Beliau juga tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan pengobatan medis. Sebaliknya, beliau mendorong umat Islam agar berusaha mencari sebab-sebab kesembuhan yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan disinilah kita belajar bahwa berobat ke dokter bukan berarti kurang tawakal. Sebagaimana melakukan ruqyah syariah juga bukan berarti menolak ilmu kedokteran. Keduanya adalah bentuk ikhtiar yang bisa berjalan beriringan bersama, tetap berada dalam koridor syariat. Lalu bagaimana dengan gangguan jin? Ya, Islam sangat mengakuinya. Tetapi mengakui keberadaan gangguan jin tidak sama menjadikan jin sebagai penyebab dari seluruh macam penyakit. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebagai contoh sederhananya adalah bayangkan seorang yang datang ke rumah sakit karena mengalami demam tinggi. Kemudian seorang dokter yang baik tentu tidak akan langsung berkata, ini pasti tifus nih, atau ini pasti DBD. Mengapa demikian? Karena satu gejala bisa memiliki banyak sebab. Demam bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan yang lainnya. Bahkan kondisi yang lebih parah. Dokter juga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk menetapkan diagnosa yang tepat. Begitu pula dalam masalah gangguan jin. Gejala seperti sulit tidur, rasa cemas, lemas, ataupun sering mimpi buruk bukanlah bukti pasti adanya gangguan jin.
Gejala-gejala tersebut juga dapat muncul bagi orang-orang yang mengalami gangguan psikologis atau depresi atau gangguan mental. Karena itu, para ulama mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, memang menjelaskan bahwa jin dapat mengganggu manusia atas izin Allah. Namun juga beliau tidak pernah mengatakan bahwa semua penyakit berasal dari jin. Begitu pula muridnya beliau, Ibnul Qayyim rahimahumullah, yang menjelaskan bahwa penyakit manusia itu memiliki banyak sebab. Ada sebab fisik, psikologis, ada juga sebab rohani. Dan dalam kondisi tertentu memang ada gangguan berasal dari bangsa jin. Yang artinya seorang muslim harus mampu membedakan antara kemungkinan dan kepastian. Kita boleh mempertanggungjawabkan adanya gangguan rohani ketika kita indikasi yang kuat. Tetapi kita juga tidak boleh menjadikan sebagai kesimpulan hanya berdasarkan dugaan atau cerita dari orang lain. Inilah yang sering terlupakan ketika kita terlalu memudah-mudahkan mengatakan, ini pasti gangguan jin, ini pasti sihir, tanpa ilmu yang memadai. Justru kita harus beresiko menzalimi orang yang sedang sakit. Bisa jadi ia membutuhkan dokter spesialis yang tepat, tetapi malah terlambat berobat karena terlalu sibuk mencari penyebab gaib. Sebaliknya, ada juga orang yang memang mengalami gangguan rohani, namun seluruh keluhannya dianggap sekedar gangguan psikologis, sehingga ia tidak mendapatkan ruqyah syariah yang benar. Islam mengajarkan kita untuk adil, tidak mengingkari perkara yang gaib, tidak juga menjadikan perkara gaib sebagai jawaban atas segala masalah persoalan. Dan menurut saya ini adalah pelajaran pertama yang harus kita pegang sebelum membahas lebih jauh tentang gangguan jin dan ain. Sebab tanpa cara berpikir yang benar, kita akan mudah terjebak pada dua sikap yang sama-sama keliru. Terlalu mengingkari atau terlalu meyakini tanpa ilmu. Setelah kita memahami bahwa tidak semua penyakit berasal dari gangguan jin, ya, muncul pertanyaan seperti ini. Apakah jin bisa benar-benar menyebabkan seseorang itu sakit? Ataukah hanya omong kosong belaka atau mitos yang berkembang di masyarakat? Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menjawab pertanyaan seperti ini berdasarkan pengalaman pribadi, cerita orang lain, atau dari video-video yang beredar di sosial media. Jawabannya harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama yang terpercaya, yang faqih. Jawabannya adalah ya, jin memang bisa memberikan gangguan terhadap manusia. Akan tetapi, kita juga harus memahami batasan-batasan gangguan tersebut. Sebab banyak orang yang mengetahui bahwa jin bisa mengganggu, tetapi sedikit sekali yang keliru dan memahami sejauh mana gangguan itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di mana ayat ini sering dijadikan dalil ketika membahas gangguan jin. Tapi sayangnya ayat ini juga sering dipahami secara sepotong-sepotong. Ada yang langsung menyimpulkan bahwa ayat ini adalah bukti mutlak bahwa setiap gangguan kejiwaan pasti disebabkan oleh bangsa jin. Kesimpulan seperti ini tentu tidak tepat ya. Para ulama tafsir pun menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan keadaan seseorang yang memakan riba pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala menggunakan perumpamaan yang dikenal oleh masyarakat Arab pada saat itu, yaitu seseorang yang kehilangan keseimbangan karena sentuhan syaitan. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memahami bahwa ayat ini menunjukkan kemungkinan adanya gangguan syaitan terhadap manusia tentunya. Namun mereka juga tidak pernah mengatakan bahwa seluruh penyakit kejiwaan atau seluruh penyakit fisik berasal dari jin. Disinilah letak keseimbangannya Islam. Mengakui kemudian adanya gangguan jin, akan tetapi tidak menjadikannya sebagai penjelasan tunggal untuk semua penyakit. Karena hal ini juga diperkuat oleh berbagai riwayat tentang ruqyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sahihnya, ketika Nabi meruqyah orang yang sakit, membacakan doa-doa perlindungan dan mengajarkan para sahabat untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Namun menariknya adalah Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk berobat
Beliau tidak pernah mengatakan bahwa semua penyakit diselesaikan cukup dengan ruqyah saja. Bahkan dalam banyak kesempatan beliau juga menggunakan berbagai cara untuk pengobatan yang dikenal pada zamannya di era itu. Yang artinya sejak awal Islam telah mengajarkan bahwa ikhtiar syar'i dan ikhtiar medis harus bisa berjalan beriring. Lalu bagaimana penjelasan para ulama? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa dalam kitab Majmul Al-Fatwa menjelaskan bahwa masuknya jin ke dalam tubuh manusia itu merupakan perkara yang diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah. Menurut beliau, hal itu dapat terjadi atas izin Allah sebagaimana berbagai bentuk ujian yang Allah Ta'ala tetapkan bagi manusia. Namun perhatikan baik-baik. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengajarkan agar setiap orang yang mengalami sakit langsung divonis bahwa ini adalah gangguan jin. Tidak. Beliau justru sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu perkara. Gangguan jin adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi keberadaannya tidak boleh dipastikan hanya berdasarkan dugaan atau gejala yang masih bisa dijelaskan oleh sebab lain. Pendapat yang sama dijelaskan oleh muridnya beliau, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitab-kitab karya beliau. Dijelaskan bahwa banyak penyakit manusia tidak hanya memiliki satu sebab. Ada penyakit murni berasal dari faktor fisik, ada yang dipengaruhi kondisi kejiwaan, dan ada pula penyakit yang berkaitan dari sisi ruhani. Bahkan seringkali beberapa faktor tersebut saling mempengaruhi. Contohnya, seseorang yang mengalami stres atau depresi berat dapat mengalami gangguan tidur. Dan gangguan tidur dapat menyebabkan tubuh menjadi tidak stabil dan lemah, dan konsentrasinya pun menurun. Dalam hal ini, kondisi seperti ini sebagai seorang bisa saja mengira dirinya mengalami gangguan jin. Padahal masalahnya adalah stres yang tidak ditangani dengan baik dan tepat. Tapi sebaliknya, para ulama juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang secara medis dinyatakan sehat, namun mengalami gangguan ruhani dan membutuhkan penanganan ruqyah syariah yang tepat. Karena itu seorang muslim tidak boleh terjebak dalam dua sikap yang ekstrim. Jangan menolak seluruh kemungkinan adanya gangguan jin hanya karena tidak dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran atau empiris. Namun jangan juga kita menganggap setiap penyakit yang sulit dipahami pasti berasal dari jin. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman, ada satu hal yang menurut saya pribadi yang sangat penting untuk kita bahas dan renungkan bersama. Mengapa sebagian orang begitu mudah menyimpulkan bahwa dirinya terkena gangguan jin? Salah satu penyebabnya adalah karena manusia pada dasarnya menyukai jawaban yang simpel, sederhana. Ketika menghadapi masalah yang rumit, ketika cenderung mencari satu penyebab yang dianggap paling mudah dipahami, padahal kenyataannya kehidupan itu tidak sesederhana itu. Seseorang bisa mengalami kelelahan tidur atau kekurangan istirahat dapat membuat pikirannya kacau. Dan pikiran kacau membuat ibadahnya menurun. Ibadah yang menurun dapat membuat sempit hatinya. Dan dalam kondisi itu setan atau bangsa jin sangat mudah untuk mengasuk dan menggoda manusia. Apakah gangguan yang dialami orang tersebut semata-mata karena gangguan jin? Belum tentu. Apakah jin memanfaatkan kelemahan yang ada yang dalam tubuh manusia? Itu bisa jadi. Dan inilah yang sering luput dari perhatian kita. Bahwa setan sangat senang memanfaatkan kelemahan manusia, tetapi kelemahan itu sendiri seringkali berawal dari sebab yang nyata. Seperti kita kurang dalam menjaga kesehatan, kurangnya berzikir, terlalu banyak dosa yang terus kita lakukan setiap hari, terlalu banyak meninggalkan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk mencari penyebab, tetapi juga memperbaiki diri, menjaga sholat, memperbanyak zikir, dan amalan-amalan sunnah yang lain tentunya. Jadi, ketika ada seorang bertanya, apakah bangsa jin dapat menyebabkan penyakit? Jawabannya, iya, bisa. Tetapi tidak semua penyakit berasal dari bangsa jin. Dan tidak semua gangguan yang tampak aneh pasti disebabkan oleh makhluk gaib. Karena seorang muslim harus bersikap fair, adil, mengimani apa yang dijelaskan oleh syariat, sekaligus tidak melampaui batas dengan menetapkan suatu ilmu, karena semakin besar sebuah klaim, semakin besar pula tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Ta'ala di yaumul hisab, di hari pembalasan. Kalau memang jin bisa mengganggu manusia, bagaimana cara mengenalinya?
Pernah dengar pertanyaan itu? Terdengar sederhana pertanyaannya, namun jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena pada kenyataannya, Islam tidak pernah memberikan daftar yang baku yang mengatakan bahwa jika seseorang mengalami gejala A, B, C, D, dan seterusnya, maka ia pasti diganggu oleh jin. Ini yang seringkali kita tidak pahami. Hari ini kita dengan mudah menemukan sebuah konten misal berjudul 25 ciri gangguan jin dan 50 tanda Anda terkena sihir. Atau jika Anda mengalami ini berarti Anda dalam pengaruh bangsa jin. Contoh ya. Padahal jika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, sama sekali kita tidak akan menemukan daftar-daftar nominal angka tersebut. Sebagian besar berasal dari pengalaman para pasien atau praktisi ruqyah ketika menangani pasien. Pengalaman itu tentu memiliki nilai sebagai bahan pembelajaran. Akan tetapi pengalaman bukanlah dalil syariat yang kuat. Pengalaman bisa membantu kita mengenali pola atau pattern, tetapi tidak boleh dijadikan dasar mutlak untuk memastikan sesuatu yang sifatnya gaib. Inilah yang sebabnya para ulama selalu mengingatkan agar kita membedakan antara indikasi dan kepastian. Indikasi adalah petunjuk awal yang perlu dikaji lebih lanjut, sedangkan kepastian adalah sesuatu yang sudah memiliki bukti yang kuat. Tapi sayangnya di masyarakat kita, kedua hal itu sering bercampur. Seseorang yang mengalami suatu gejala, lalu langsung divonis terkena gangguan jin. Padahal belum tentu demikian. Mari kita ambil contoh ya. Misalnya seseorang yang mengalami mimpi buruk. Apakah mimpi buruk bisa terjadi pada orang yang mengalami gangguan jin? Tentu bisa. Tetapi apakah setiap mimpi buruk berasal dari gangguan jin? Tentu tidak. Karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa mimpi manusia itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang mimpi merupakan kabar gembira dari Allah Ta'ala. Ada juga mimpi yang berasal dari bisikan syaitan. Dan ada pula mimpi yang muncul dari apa yang dipikirkan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, mimpi buruk saja tidak cukup dijadikan dasar diagnosis. Ya, contoh lainnya, ada seseorang yang sering mengalami sesak di dada. Sebagian orang langsung berkata, ini pasti ulahnya jin nih, gitu kan. Padahal dalam dunia medis sesak dada bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari gangguan jantung, asam lambung, asma, paru-paru, dan yang lain-lainnya. Bahkan dari sisi psikologis bisa juga efek dari panic attack. Begitu juga ketika kita sulit tidur, apakah gangguan jin bisa membuat seorang mengalami insomnia? Bisa saja, tetapi tidak semua insomnia disebabkan oleh bangsa jin. Ya, bisa oleh depresi, kemudian pekerjaan, kafein yang berlebihan, atau yang lain-lain. Karena itu, seseorang, khususnya kita seorang muslim, tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu gejala saja. Karena analogi sederhananya begini. Bayangkan sebuah lampu indikator mesin mobil nih. Mobilnya menyala, indikator lampunya menyala. Apakah itu berarti mesin mobil pasti rusak? Belum tentu. Lampu itu hanya memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa. Bermacam-macam. Bisa olinya kurang, bisa sensornya trouble, atau komponen-komponen lain yang bermasalah. Sehingga lampu indikatornya menyala. Demikian pula dengan gejala yang sering dikaitkan dengan gangguan jin. Gejala hanyalah lampu indikator, contoh yang tadi. Ia memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, tetapi tidak otomatis menjelaskan penyebabnya. Inilah mengapa Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati. Syekh Abdullah bin Baz rahimahumullah pernah menjelaskan bahwa seorang muslim hendaknya tidak tergesa-gesa menetapkan bahwa seseorang terkena jin atau gangguan sihir kecuali setelah dia ada tanda-tanda yang benar, tanda-tanda yang kuat dan menguatkan, dan tetap disertai kehati-hatian. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa para ulama pun tidak menjadikan dugaan sebagai sebuah kepastian. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Beliau menjelaskan bahwa adanya gangguan jin adalah perkara yang benar. Tetapi tidak semua yang tampak aneh itu dikembalikan kepada jin. Tidak. Karena seorang muslim itu diperintahkan untuk melihat seluruh kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemudian memilih penjelasan yang paling kuat, yang paling rojih. Apakah para ulama peruqyah tidak pernah menyebutkan gejala? Tentu mereka menyebutkan gejalanya. Namun gejala tersebut diposisikan sebagai indikasi, bukan vonis. Baru indikasi.
Misalnya seseorang yang mengalami beberapa kondisi berikut. Contohnya, muncul reaksi yang berulang ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian mengalami mimpi yang sama secara terus-menerus dalam waktu yang lama, rentan waktu yang lama. Merasakan gangguan yang konsisten ketika mendengarkan bacaan Al-Quran tanpa sebab yang jelas, tanpa sebab medis yang jelas. Mengalami perubahan perilaku tentu yang tidak dapat dijelaskan setelah melalui pemeriksaan yang memadai. Semua itu dapat menjadi bahan pertimbangan, ya. Tetapi tetap tidak cukup memastikan bahwa penyebabnya adalah bangsa jin. Kenapa? Karena perkara gaib tidak boleh dipastikan hanya berdasarkan dugaan. Tidak boleh hanya berdasarkan dugaan. Karena ada satu kesalahan yang menurut saya pribadi cukup sering terjadi. Contohnya, ketika seseorang datang kepada peruqyah, baru menceritakan keluhannya beberapa menit, lalu langsung divonis, di tubuh Anda ada jinnya, ini santet, ini sihir. Padahal dari mana peruqyah itu memperoleh kepastian? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan cara seperti itu? Tentu tidak. Bahkan dalam perkara yang terlihat sekalipun, Islam mengajarkan tabayun atau mencari lebih dalam. Kehati-hatian dan tidak bermudah-mudah mengklaim sesuatu tanpa bukti yang kuat. Maka dalam perkara gaib, sikap hati-hati tentu lebih diperlukan lagi. Oleh karena itu, jika ada seorang peruqyah langsung memastikan jenis gangguannya hanya berdasarkan cerita 1, 2, dan 3 kalimat saja misal, maka kita patut bersikap kritis. Bukan berarti kita menuduh niatnya buruk, tetapi karena syariat yang mengajarkan agar perkara gaib tidak dipastikan tanpa dasar yang kuat. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap jika mengalami keluhan yang mengarah kepada gangguan tertentu? Jangan tinggalkan pemeriksaan medis. Ingat, jangan tinggalkan pemeriksaan medis. Jika hasil pemeriksaan belum menjelaskan seluruh keluhan yang ada, kita juga boleh melakukan ruqyah syariah sesuai dengan ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Kedua ikhtiar ini tidak saling bertentangan kok. Justru seorang muslim yang bijak akan memanfaatkan seluruh sebab yang dibenarkan oleh syariat. Karena kesembuhan bukan datang dari dokter, bukan pula datang dari peruqyah. Kesembuhan hanya datang dari Allah Ta'ala. Dokter adalah sebab, peruqyah juga sebab. Sedangkan yang menyembuhkan ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah atau prinsip yang harus kita jaga sampai kita mati. Oke teman-teman, setelah tadi kita memahami bahwa gejala bukanlah sebuah diagnosis, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak diajukan. Apa itu? Kalau memang gangguan jin itu ada, lalu apa saja indikasinya? Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama-tama kita harus memahami satu hal yang sangat penting nih sebelum kita lari ke situ. Tidak hanya ada satu hadis sahih yang pun menyebutkan daftar lengkap gejala gangguan jin. Karena Rasulullah tidak pernah bersabda kalau seseorang mengalami 5 gejala ini bla 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 berarti dia terkena gangguan jin. Hadis seperti itu setahu saya pribadi itu tidak ada. Ya, tidak ada. Lalu mengapa kita sering mendengar adanya daftar ciri-ciri gangguan jin? Daftar ciri-ciri gangguan jin. Sebagian besar daftar tersebut berasal dari pengalaman para praktisi ruqyah ketika menangani berbagai kasus. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, kemudian Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh, dan beberapa ulama-ulama lain yang memang proper di bidang ruqyah syariah. Namun, mereka sendiri pun tidak pernah menjadikan gejala-gejala tersebut sebagai dalil syariat mereka. Mereka memandang sebagai hanya indikasi, yaitu petunjuk awal yang perlu dikaji lebih lanjut. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, indikasinya adalah muncul reaksi ketika konsisten dibacakan ayat Al-Quran. Salah satu indikasi yang paling sering disebut oleh para ulama ruqyah adalah ketika kita membacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah, tentu dia akan merasakan indikasi yang aneh. Misalnya, tiba-tiba merasa mual perutnya, ingin muntah, tubuhnya bergetar, menangis meraung-raung tanpa sebab, merasakan panas di daerah tertentu, atau muncul rasa sakit yang sebenarnya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Mengapa hal ini bisa menjadi perhatian? Karena Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika kita ada gangguan ruhani, baca Al-Quran itu dapat menjadi sebab munculnya reaksi tertentu atas izin Allah. Namun di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa tidak semua reaksi saat diruqyah berasal dari jin.
Ada orang yang menangis karena tersentuh oleh ayat-ayat Allah Ta'ala. Ada yang gemetar karena takut kepada Allah Ta'ala. Ada pula yang mengalami reaksi emosional akibat sugesti atau tekanan psikologis. Oleh karena itu nih, reaksi ketika diruqyah tidak boleh langsung dijadikan bukti adanya gangguan jin. Reaksi tersebut dilihat bersama kondisi lainnya dan idealnya memang dinilai oleh peruqyah yang proper, bukan sekedar mengandalkan pengalaman sesaat doang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mimpi yang berulang dan memiliki pattern atau pola yang tertentu. Indikasinya adalah mimpi yang terus berulang setiap waktu dan rentang waktunya lama. Misalnya seseorang berkali-kali bermimpi dikejar binatang buas, melihat ular hitam, jatuh dari tempat ketinggian, berada di kuburan, bahkan dicekik oleh setan dalam tanda kutip. Karena dalam pengalaman berbagai orang yang meruqyah, pola tersebut dapat ditemukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan ruhani. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa Rasulullah telah menjelaskan bahwa mimpi itu bersumber kepada dua sisi. Kalau mimpi buruk itu datangnya dari syaitan dan mimpi yang baik datangnya dari kabar dari Allah Ta'ala. Mimpi buruk saja belum cukup. Ya, mimpi buruk saja belum cukup menjadi bukti adanya gangguan jin. Kalau seseorang setiap hari menonton film horor atau film movie misteri gitu kan, kemudian malamnya bermimpi dikejar makhluk yang menyeramkan, tentu kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa ia sedang diganggu bangsa jin. Tidak. Karena itu mimpi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan berdiri sendiri tanpa ada pendopang dalil yang lain. Nanti kita bahas soal mimpi lebih dalam, insya Allah. Kemudian tadi yang kedua, sekarang yang ketiga, gangguan yang sulit dijelaskan. Setelah kita ikhtiar yang memadai, ada kalanya seseorang yang menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh, mengikuti anjuran dokter, namun tetap belum menemukan penjelasan yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, sebagian ulama membolehkan seseorang untuk mempertimbangkan ruqyah syariah sebagai bagian dari ikhtiar. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa belum ditemukan penyebab bukan berarti karena jin. Ya, ilmu kedokteran terus berkembang. Ada penyakit yang memang membutuhkan waktu lama untuk didiagnosa. Ada pula kondisi yang baru dapat dipahami setelah pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan pengobatan medis. Jangan pernah meninggalkan pengobatan medis hanya karena seorang mengatakan penyakit Anda berasal dari jin. Hati-hati, jangan pernah. Kemudian lanjut, ikhtiar medis dan jika diperlukan iringi berbarengan dengan ruqyah syariah. Itu luar biasa. Kemudian yang keempat, muncul gangguan ketika hendak beribadah. Sebagian ulama juga menyebutkan adanya orang yang mengalami gangguan luar biasa ketika hendak membaca Al-Quran, ketika ingin sholat, berzikir, datang rasa malas yang begitu hebat. Muncul gelisah yang tidak biasanya, atau tiba-tiba dadanya sesak ketika mendengar bacaan Quran. Tapi sekali lagi, kita harus berhati-hati karena kemalasan dalam beribadah juga disebabkan oleh lemahnya iman kita. Banyaknya maksiat yang kita lakukan, lelahnya fisik atau malah kondisi psikologis tertentu. Karena tidak semuanya berkaitan dengan gangguan jin dan disinilah pentingnya muhasabah diri. Jangan buru-buru mencari kambing hitam berupa jin sementara kita lupa memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Oke, kemudian kalau begitu mengapa para ulama tidak membuat daftar yang pasti-pasti saja agar membantu kita untuk mendeteksi gangguan jin? Jawabannya sederhana, karena dalam perkara ini berkaitan dengan hal yang gaib dan dalam Islam, perkara gaib tidak boleh dipastikan kecuali dengan dalil yang sahih atau dalil yang kuat, dalil yang jelas. Itulah sebabnya para ulama lebih memilih menggunakan istilah indikasi, bukan kepastian yang valid. Sikap ini menunjukkan adab terhadap ilmu. Mereka tidak ingin berbicara melebihi apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah. Sebagian Muslim, kita pun harus belajar bersikap bahwa itu kita tidak boleh langsung menuduh, langsung memvonis. Apalagi dampaknya membuat orang lain menjadi takut, putus asa, bahkan meninggalkan pengobatan yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang yang sakit itu. Teman-teman, tadi kita sudah bahas banyak mengenai gangguan jin. Sekarang kita masuk kepada satu pembahasan yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang ain dan hasad.
Tapi sayangnya masih banyak orang yang menganggap keduanya adalah hal yang sama. Sama nih, ain sama hasad. Tapi padahal dalam agama Islam, ain dan hasad itu memiliki makna yang berbeda. Dari katanya juga sudah beda sebenarnya. Dan memahami perbedaannya sangat penting agar kita tidak salah dalam menyikapi sebuah musibah. Untuk itu mari kita bahas apa itu ain. Ain adalah, kalau dilihat dari secara sederhana, gangguan yang terjadi ketika pandangan seseorang yang disertai rasa kagum, tetapi tidak diiringi dengan doa keberkahan kepada Allah Ta'ala. Mungkin terdengar agak sedikit aneh ya, bagaimana mungkin hanya karena sebuah rasa pandangan, penglihatan, seseorang bisa terkena musibah. Tetapi inilah perkara gaib yang telah Rasulullah jelaskan. Beliau bersabda, al-ainu haq, ain itu benar. Hadis ini sangat penting banget karena Nabi sendiri tidak pernah mengatakan ain itu mungkin ada. Enggak, Nabi langsung mengatakan ain itu benar, pasti. Sebagai seorang muslim kita wajib mengimaninya dan keberadaannya. Namun bagaimana cara kerja ain? Allahu a'lam bishawab. Kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanismenya karena ini termasuk perkara gaib. Yang kita yakini hanyalah apa yang dijelaskan oleh syariat. Dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ada suatu tempat yang mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahuluinya. Perhatikan baik-baik ya. Hadis ini bukan berarti ain dapat mengalahkan takdir Allah, tidak. Justru maksudnya adalah untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh ain atas izin Allah Ta'ala. Tapi tetap, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya atau takdirnya. Semua terjadi karena Allah Ta'ala mengizinkan sebagian dari ujian bagi hamba-hambanya. Lalu apa bedanya sama hasad? Inilah yang sering tertukar. Hasad adalah penyakit hati. Kalau ain pandangan, kalau hasad penyakit hati. Ketika seseorang yang merasakan tidak senang melihat nikmat orang lain, lalu berharap nikmat itu hilang, misalnya seseorang lihat temannya sukses, alih-alih bersyukur, ia justru berkata dalam hati, kenapa harus dia sih? Kenapa bukan saya? Mudah-mudahan usahanya bangkrut. Itu hasad. Tapi kalau ain belum tentu diawali oleh kebencian. Seseorang bisa saja sangat kagum melihat anak kecil yang lucu, contohnya ya. Atau kagum melihat rumah seseorang yang besar. Kagum melihat kendaraan orang yang bagus. Tetapi dia lupa mengucapkan Barakallahu fiqh. Atau Allahumma barik. Atau Masya Allah. Ataupun doa-doa berkah dari Allah Ta'ala. Dalam kondisi tertentu, atas izin Allah, pandangan tersebut dapat menjadi sebab terjadinya ain. Karena Rasulullah SAW sendiri mengajarkan agar kita melihat sesuatu yang mengagumkan, jangan hanya memuji, tetapi juga mendoakan berkah bagi pemiliknya. Karena ini adalah adab yang sangat indah dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah semua penyakit yang datang tiba-tiba berarti karena ain? Jawabannya ya enggak juga, tidak gitu kan. Inilah kesalahan yang cukup sering terjadi. Ada orang yang tiba-tiba sakit langsung berkata, saya kena ain deh kayaknya. Usahanya menurun, jangan-jangan saya kena hasad ini, ada orang lain yang lempar hasad ke saya. Anaknya demam, pasti ini habis dipuji tetangga gitu kan. Padahal belum tentu, ya belum tentu. Sekali lagi, Islam tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Ketika mengambil kesimpulan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan. Ain itu beneran ada, hasad juga ada. Tapi tidak semua musibah berasal dari keduanya. Contoh gini, seorang anak yang demam, panas setelah pulang bermain. Apakah anak itu kena ain? Mungkin saja, tetapi bisa juga faktor lain. Contohnya karena virus, bisa juga karena dia kecapean, bisa juga karena infeksi lain. Maka langkah pertama tetap mencari sebab yang nyata. Periksa kesehatannya, berikan pengobatan yang sesuai, lalu iringi dengan doa dan ruqyah syariah bila diperlukan sebagai bentuk tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita memilih salah satunya. Justru Islam mengajarkan kita menggabungkan ikhtiar lahir dan batin tentunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melindungi diri dari ain?
Karena Rasulullah SAW sendiri telah memberikan tuntunan yang sangat jelas. Di antaranya adalah memperbanyak zikir pagi dan petang. Kemudian zikir adalah bentuk penghambaan kepada Allah Ta'ala sekaligus. Benteng yang paling kuat dari gangguan-gangguan itu adalah dengan zikir pagi yang petang. Kemudian juga selain itu Rasulullah SAW juga mengajarkan doa-doa perlindungan. Di antaranya adalah doa yang didahulukan untuk cucu beliau, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang berbisa, dan dari setiap mata yang membawa keburukan. Hadis ini menunjukkan bahwa perlindungan dari ain bukanlah dengan jimat, bukan pula dengan benda-benda tertentu, tetapi dengan doa kepada Allah Ta'ala. Karena hanya Allah Ta'ala yang mampu memberikan perlindungan. Mengapa kita tidak boleh terlalu sibuk menuduh orang dengan hasad kita? Menghasadkan kita gitu. Teman-teman, ada satu penyakit yang lebih berbahaya daripada hasad. Apa itu? Merasa semua orang sedang menghasadi diri kita. Itu jauh lebih berbahaya. Sedikit-sedikit merasa iri, sedikit-sedikit merasa disantet oleh orang lain, itu banyak banget kasusnya. Sedikit-sedikit merasa jadi korban, padahal belum tentu demikian. Sikap seperti itu justru melahirkan prasangka buruk kepada setiap sesama muslim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Maka berhati-hatilah ya, jangan sampai keyakinan terhadap adanya ain membuat kita mudah berburuk sangka kepada saudara kita sendiri. Bisa jadi tidak ada seorang pun yang menghasadi kita. Bisa jadi itu hanyalah ujian hidup yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa dekat dengan Dia. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai, teman-teman di Kala Senja. Setelah tadi kita bahas panjang lebar tentang gangguan jin, sihir, dan ain, dan juga ciri-cirinya, sekarang muncul satu pertanyaan yang paling penting. Bagaimana cara kita melindungi diri dari hal itu semua? Dari sihir, gangguan jin, dan ain. Apakah kita harus selalu mencari seorang peruqyah atau peruqyah untuk membantu kita? Apakah kita harus memasang ayat Al-Quran di setiap sudut rumah, pajangan gitu? Apakah kita harus membutuhkan benda-benda sebagai penangkal jimat, contohnya? Jawabannya, tidak. Kita tidak harus memerlukan hal-hal gitu. Jika kita memperhatikan kehidupan Rasulullah, kita akan menemukan satu hal yang sangat menarik. Beliau tidak mengajarkan umatnya untuk hidup dalam ketakutan terhadap bangsa jin. Tapi sebaliknya ya, beliau mengajarkan umatnya untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Karena seorang muslim yang hatinya dipenuhi tauhid yang benar, orang yang paling sulit diganggu oleh syaitan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang syaitan dalam surah Al-Hijr ayat 42. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala pun berfirman dalam surah An-Nisa ayat 76. Perhatikan kedua ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa setan tidak ada. Enggak. Allah juga tidak mengatakan bahwa setan tidak mampu menggoda. Tetapi Allah Ta'ala menegaskan bahwa kekuatannya terbatas. Kekuatan setan itu terbatas. Setan hanya mampu menggoda. Ia tidak memiliki kekuasaan mutlak atas seorang mukmin yang menjaga hubungan dengan Rabb-nya. Dan inilah menjadi fondasi yang harus kita tanamkan sejak awal. Jangan pernah membesar-besarkan kekuatan jin melebihi kekuasaan Allah Ta'ala. Karena ketika hati mulai lebih takut kepada jin daripada kepada Allah Ta'ala, disitulah setan telah berhasil menanamkan kelemahan diri bagi kita. Karena benteng pertama menjaga tauhid, jika kita bertanya kepada para ulama, apa perlindungan terbesar dari gangguan jin? Jawabannya bukanlah ruqyah, bukan pula air yang dibacakan ayat-ayat. Tapi jawaban perlindungan benteng terkuat kita adalah menjaga tauhid kita. Mengapa? Jin dan setan sangat membenci orang-orang yang benar-benar memurnikan tauhid kepada Allah Ta'ala. Orang yang menjaga tauhid tidak menggantungkan harapannya kepada jimat, tidak menggantungkan hidupnya kepada paranormal, tidak percaya kepada ramalan-ramalan kosong, dan tidak percaya kepada makhluk melebihi rasa takutnya kepada Allah dan Rasul. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah atau jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Dan di mana hadis ini mengajarkan bahwa perlindungan
tidak datang dari benda-benda aneh. Perlindungan hanya datang dari Allah Ta'ala. Maka, jika hari ini kita masih menyimpan jimat di rumah kita, menggantungkan rajah, menempel-nempel rajah, atau mempercayai benda-benda yang menganggap memiliki kekuatan gaib, inilah saatnya untuk meninggalkannya dan membuang hal-hal itu semua. Kemudian benteng yang kedua, zikir pagi dan petang. Rasulullah adalah manusia yang paling banyak berzikir. Kenapa? Karena zikir adalah benteng seorang mukmin. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi yang paling kuat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluk-makhluknya. Doa ini sangat singkat tapi maknanya Masya Allah sangat dalam. Kita sedang mengakui bahwa hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan. Bukan rumah kita, bukan benda yang kita anggap punya kelebihan, bukan pula kekuatan dari diri kita sendiri. Selain itu, Rasulullah pun juga mengajarkan berbagai zikir pagi dan petang. Menjadi perisai buat para muslim. Para ulama seperti Imam Nawawi dalam Al-Azkar menjelaskan bahwa menjaga zikir harian itu merupakan salah satu sebab terbesar seseorang terjaga dari gangguan jin dan syaitan. Mungkin kita sering juga mencari seorang peruqyah ketika sudah sakit. Padahal benteng yang diajarkan Rasulullah adalah mencegah sebelum terkena gangguan. Kemudian ada lagi, benteng yang ketiga, membaca ayat kursi sebelum tidur. Ini yang sering sekali ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini. Kenapa pentingnya membaca ayat kursi sebelum tidur? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seekor setan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur keesokan harinya, Rasulullah bersabda, ia telah berkata benar. Ini kisahnya sangat masyhur sekali ketika Abu Hurairah menangkap setan yang mencuri zakat di Baitul Mal, kemudian diberikan tips supaya terjaga dari gangguan setan. Setan itu berkata, bacalah ayat kursi sebelum tidur maka engkau akan terjaga. Dan Rasulullah membenarkan informasi. Bukan pula dari setan yang memberitahu, tetapi dari firman Allah yang dibaca dengan penuh keimanan. Jadi setan itu pembohong, tapi ketika memberikan informasi itu karena Allah Ta'ala mengizinkan dan itu adalah berita yang benar. Kemudian benteng yang keempat, membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, atau 3 kul kita sering sebut, setiap mau menjelang tidur. Karena Rasulullah sendiri ketika melakukan itu meniup kedua telapak tangannya setelah membaca 3 surat tadi. Kemudian mengusapkan seluruh tubuh yang mampu dijangkau oleh beliau. Ini salah satu konsep untuk ruqyah mandiri. Nanti kita contohkan. Karena ketiganya mengandung perlindungan yang sangat lengkap. Surah Al-Ikhlas meneguhkan tauhid. Surah Al-Falaq mengajarkan kita berlindung dari berbagai kejahatan makhluk, termasuk sihir dan hasad. Sedangkan surah An-Nas mengajarkan kita berlindung dari bisikan syaitan yang menyesatkan manusia. Dan inilah ruqyah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap dirinya sendiri, atau ruqyah mandiri. Tadi yang keempat, sekarang kelima. Benteng kelima, hidup dalam ketaatan. Ada satu hal yang sering terlupa. Sebagian orang sangat rajin mencari ruqyah, tetapi masih meninggalkan sholat, membuka aurat, masih gemar mendengarkan hal-hal yang diharamkan, masih menggibah, masih gosip, masih ini dan itu, masih riba. Padahal Ibnul Qayyim rahimahumullah pernah menjelaskan bahwa dosa-dosa dapat menjadi pintu yang mudah bagi setan untuk menggoda manusia. Ini bukan berarti setiap orang yang berdosa pasti akan diganggu jin, tidak. Tetapi semakin jauh dari hubungan dengan Allah Ta'ala, maka semakin lemah benteng yang ia miliki. Karena itu jangan hanya sibuk mencari penyebab gangguan, tetapi perbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu jauh lebih bijaksana. Sebelum saya menutup konten kali ini, saya pengen mengajak untuk sedikit merenung dan menjadi muhasabah, khususnya buat saya sendiri. Ada orang yang setiap bangun tidur memikirkan jin. Siang hari memikirkan jin, malam hari memikirkan jin. Setiap sakit memikirkan jin juga. Setiap musibah memikirkan jin. Seolah-olah hidupnya hanya berputar-putar di sekitar gangguan makhluk gaib, syaitan.
Padahal Rasulullah tidak pernah mendidik para sahabat-sahabatnya seperti itu. Beliau mendidik mereka agar sibuk mengenal Allah, sibuk memperbaiki ibadah, dan sibuk menuntut ilmu, sibuk berzikir, sibuk beribadah. Karena hati yang dipenuhi tauhid tidak akan pernah memiliki ruang yang besar untuk rasa takut kita terhadap gangguan-gangguan jin dan syaitan. Mereka adalah makhluk Allah dan mereka tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Mereka tidak dapat mencelakakan siapapun kecuali atas izin Allah Ta'ala. Dan jika Allah Ta'ala menjaga seorang hamba, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat menembus kekuasaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang barangkali ngelihat konten ini agak lama, panjang kali lebar gitu, nggak apa-apa. Memang dikala saja begini. Tapi tetap, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun mau berdiskusi dengan kami, bisa coret-coret di komentar di bawah, atau bisa langsung follow IG saya. Nanti insya Allah saya akan balas, saya akan baca satu persatu pesan dari teman-teman, komentar dari teman-teman. Dan jangan lupa klik subscribe dan pencet tombol notifikasinya, karena insya Allah sekarang Digala Senja akan bisa lebih sering upload video, sering bisa ngobrol sama teman-teman, dan sering bisa ingin berinteraksi sama teman. Jadi kalau ada pertanyaan bisa coret-coret di bawah, dan kalau ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang sekiranya tadi menyinggung teman-teman, saya sendiri pribadi Syarif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.